Halo Sobat Warta, selamat datang kembali di Rimba Riang Gembira Demokrasi. Jadi tadi kita telah bicara tentang definisi demokrasi. Sekarang kita ingin meminta pendapat sedikit kepada Kak Dinda selaku aktivis perempuan kampus. Oke, terima kasih. Berkenaan dengan demokrasi yang sudah disampaikan dari calon wakil ketua Dema 02 gitu ya. Bagi saya sih isinya itu tidak ada isinya ya berkenaan dengan demokrasi, itu bagi saya. Karena yang disampaikan sama aja, tetap seperti kampanye gitu. Kalau mau kampanye nanti aja, jangan di sini di LVM kayak gitu kan ya. Betul. Jadi betul juga kata Bang Dapi juga berkenaan dengan demokrasi, saya pikir kalau teori semuanya paham semua ya. Atau kita sama-sama dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah sekarang juga paham berkenaan demokrasi. Bahkan ketika saya pikir untuk paslon kedua-duanya ya, satu ataupun dua, paham betul demokrasi, apalagi tentang di Indonesia ya kan. Karena terlibat juga di negara kemarin kan seperti itu, pemilihan demokrasi. Jadi jangan lagi kita berbicara teori, gimana hari ini kita sama-sama untuk menerapkan apa yang dibicarakan gitu. Tapi dari tadi pembicaraan dari paslon 01 ataupun 02 itu betul sekali hanya omong kosong belaka. Kenapa? Karena memang hanya untuk menarik perhatian saja para publik, sehingga ya ibaratnya setiap omongannya dikeluarkan itu hanyalah pilih saya, hanya Baik, itu aja. Seperti kampanye ya Kak. Baik, ini akan saya lemparkan ke, silahkan Bang Faisal selaku yang tadi telah memberikan. Host, terima kasih juga kritikan dari para panelis. Sebenarnya apa yang sudah saya gambarkan itu secara umum. Tapi untuk secara mengkerucut ke bawah, kalau misalnya dengan kasus-kasus misalnya yang ada di IAIN, terutama misalnya hak-hak mahasiswa yang belum terpenuhi dan segala macam, itu kan nanti bakalan dibahas lagi. Intinya dari gagasan di awal dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa itu sebenarnya sudah mencakup semuanya. Entah itu haknya, hak berbicara dan lain sebagainya, itu sudah mencakup sebenarnya. Terutama apa yang dikritik oleh panelis juga baik juga. Menurut panelis, kami dari paslon juga tahu hak tentang demokrasi, dan juga panelis juga tahu terkait hal hak dan demokrasi tersebut. Jadi untuk terkait kritikan-kritikan dari panelis, sebenarnya itu masukan dari kami juga, untuk kami juga, karena itu bakal jadi pembahasan yang lebih seru nantinya kayak gitu. Terima kasih kritikannya. Bukan saya tidak mau mengkerucut ke bawah ya, tapi secara umum itu sudah mencakup keseluruhan dari hak-hak mahasiswa dan demokrasi. Nantinya itu tuh kapan gitu loh. Karena yang tadi disampaikan itu demokrasi itu untuk menggait suara-suara emas kita. Sedangkan suara emas tuh kapan? Waktu pemilihan sekarang. Kemarin-kemarin nggak ada suara emas dari mahasiswa. Kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda sendiri bilang nanti, oh udah jelas sih, berarti kerjanya juga nanti aja. Gak usah nyalon dulu, kayak gitu. Jadi gini, masalahnya nantinya itu pembahasannya. Karena tadi saya sudah menyampaikan menghimbau, karena suara mahasiswa suara emas. Bukan kami ingin ini tuh segala macam, ingin kampanye dan segala macam. Oke, sekarang masanya kampanye. Akan tetapi saya menghimbau, karena suara mahasiswa itu suara emas, jangan sampai golput. Emang apa sih yang udah Anda lakukan untuk kampus kok sampai ngomongin suara emas? Tenang. Oke, Sobat Warta. Kenapa tidak lebih baik gini ya kawan-kawan? Kenapa tidak lebih baik menceritakan yang relate terhadap kampus kita sekarang? Nggak usah berputar-putar dengan definisi, teori. Kita udah paham itu. Kita di sini sudah kuliah berapa tahun sih? Udah cukup lah dengan teori itu. Baik. Langsung digeser saja kepada paslon 01 ketika bicara tentang hal-hal yang tadi telah disebutkan. Boleh diberikan tanggapannya kepada Bang Rizal. Izin menanggapi sedikit. Bang Rizal sebentar. Bang Rizal dulu ya. Bang Rizal dulu. Nah, izin ya sebelumnya. Kalau berbicara demokrasi bukan hanya berbicara tentang satu komponen saja. Tentu banyak komponen-komponen pendukung agar demokrasi itu bisa terjadi, terkhusus di kampus. Nah, saya kasih contoh. Jika mahasiswa ingin memberikan argumentasi ataupun segala macam, tapi ruang untuk berdiskusinya itu tidak ada, demokrasi itu tidak akan tercapai. Tapi seandainya mahasiswa itu saling mensupport satu sama lain, dan komponen-komponen yang ada di kampus itu memberikan ruang untuk mahasiswa memberikan argumentasi ataupun segala macam, itu bisa
terlaksana demokrasi yang adil dan merata untuk mahasiswa itu. Sekian. Oke, semoga saja forum kali ini tidak menjadi bahan kampanye ya Kak ya, betul. Oke, saya jadi penasaran nih sama tanggapan paslon. Kalau tadi yang disampaikan oleh panelis ya terkait bagaimana demokrasi itu, penasaran nih dengan Bang Arif nih. Kira-kira Bang, apakah di kampus kita ini demokrasinya sudah bagus atau bagaimana? Mengingat sudah aklamasi 2 kali tahun kemarin ini. Oke, cek sebelumnya terima kasih kepada host. Jadi berbicara untuk hari ini, saya rasa kita sekarang sudah mulai lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? 2 tahun periode sebelumnya itu terjadi aklamasi. Hal ini terjadi karena apa? Karena kurangnya kesadaran kita semua dari Ormawa untuk menyiapkan kandidat, untuk menyiapkan orang-orang yang berkompeten, sehingga pada saat demokrasi tidak terjadinya aklamasi. Seperti itu sih, Kak. Terima kasih. Izin masuk. Jadi kemarin yang kata Bang Arif itu sudah lebih baik, berarti kemarin-kemarin nggak baik ya demokrasinya ya. Oke, Izin. Bang Dimas kayaknya mau Kalau ngomong Bang Dimas. nih. Tadi dari calon wakil Dema bilang ada demokrasi yang adil dan beradab. Itu gimana? Apakah emang ada demokrasi yang adil? Berikan saya contoh demokrasi yang adil itu seperti apa? Nah, berikan contoh bagaimana demokrasi yang adil itu seperti apa. Silahkan Bang Faisal. Nah, mungkin tadi Bang siapa nih? Bang Dimas. Bang Dimas itu salah tangkap. Saya tadi tuh bilang adil dan merata maksudnya. Bukan salah tangkap, ente yang enggak jelas ngomongnya. Terjadi miskom di sini yang kesalahpahaman. Adil dan merata. Seperti apa demokrasi adil dan merata? Bahkan induk yang panutan kita yang kayak di Amerika yang menerapkan sistem demokrasi saja enggak ada adil-adil dan meratanya. Coba jelaskan saya di mana demokrasi yang adil dan merata itu. Ya maka dari itu hari ini kita merupakan agen perubahan. Maka dari itu kita ubah lagi sistemnya. Agen perubahan. Iya, itu gelar yang melekat di kita, Pak. Ente bicara komponennya apa-apa saja. Coba didetailkan. Ini kalau kita bicara secara general, ente kampanye aja enggak sukses nanti jadinya. Nah, kalau seandainya minta contoh terkait demokrasi tadi. Nah, kita contohnya di Pemirama aja yang lebih gampang. Seandainya dari SEMA sudah menyediakan panitia pelaksana untuk demokrasi tersebut, untuk melaksanakan Pemirama. Tapi mahasiswa yang hanya satu mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai kandidat calon ketua umum. Apakah itu sudah terjadi demokrasi? Maka dari itu tadi, kata Arif tadi, perlu adanya kesadaran supaya memang ada komponen-komponen pendukung yang memang untuk bisa terjadi demokrasi tersebut. Kayak tadi, kita tahulah untuk syarat demokrasi Pemirama ini harus ada 2 calon kan. Maka dari itu tahun-tahun sebelumnya terjadi aklamasi karena hanya ada 1 calon seperti itu. Kenapa bisa ada 1 calon? Karena sebenarnya maukah kita semua disalahkan di sini? Maukah kita disalahkan? Padahal kalau berbicara pihak yang paling bertanggung jawab, kenapa bisa terjadi aklamasi? Ya penyelenggaranya dong, DMAI dong, SEMAI-nya dong. Berarti mereka tidak mampu membranding dengan baik Pemirama itu apa, tidak memberikan edukasi dengan baik sehingga mahasiswa enggan untuk tahu, apalagi ikut serta. Masa mahasiswa yang lainnya yang tidak tahu apa malah disalahkan? Itu kan keliru kalau Anda beranggapan seperti itu. Oke. Saya izin menanggapi ya. Sebentar. Ini kayaknya Bang Davi ini udah megang mic. Kira-kira demokrasi ini apakah hanya sebatas pengertian aklamasi yang dijelaskan oleh para paslon? Takutnya sempit nih cara berpikir mereka. Tolong Bang Davi. Diberikan pencerahan. Kita semua di sini diberikan pencerahan, Bang Davi, silahkan. Enggak. Mereka bilang kan aklamasi karena kurangnya kesadaran dari mahasiswa. Mahasiswa itu sadar sebenarnya, mahasiswa berpikir secara rasional. Karena seperti sekarang, sebelum mulai pemilihan aja udah ada yang diamankan. Contohnya kemarin, masa bisa-bisanya diundur? Kan seperti itu. Betul. Mahasiswa sekarang sudah cerdas, Bung. Sudah cerdas. Jangan bawa-bawa dengan kata demokrasi, dengan menyalahkan mahasiswa yang
tidak ada kesadaran diri. Seharusnya Anda yang memiliki kesadaran diri dengan berpikir rasional. Seperti itu. Jadi mereka yang memiliki pemikiran rasional seharusnya mereka Kalian yang sadar seharusnya. Kenapa bisa mahasiswa menjadi malas dalam berdemokrasi? Pasti ada yang salah dalam sistem demokrasi. Ada yang salah dari seperti yang dikatakan Bang Eki tadi, dari SEMA, KPRM, Panwasram. Kenapa? Contohnya kemarin mereka mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan mahasiswa. Nah, apakah ada yang Anda bilang tadi sesuai visi misi Anda dengan menyiapkan ruang-ruang publik gitu ya? Apakah Anda ada melibatkan mahasiswa seperti kemarin? Yang dipanggil itu Anda loh, bukan mahasiswa. Paslon ditanya apakah siap mengundurkan Pemirama ini? Siap. Emang mahasiswa menyatakan siap? Wah, ini ada bukti lapangannya sudah Bang ya. Oke. Kekurangan ruang diskusi. Boleh nggak nih menanggapi nih? Oke, mungkin silakan. Oke. Tim ses dari 01 dipersilahkan. Jadi dari tadi kita udah membahas terkait demokrasi ya kawan-kawan. Tentu hari ini kalau yang dibicarakan tadi terkait dari kami gitu ya. Hari ini kawan-kawan yang berkontestasi baik dari paslon 1 ataupun 2 itu menyampaikan nih terkait apa yang akan mereka lakukan ke depan gitu. Nah, juga menurut saya pribadi hari ini yang dibicarakan Bung Dapi tadi terkait masalah mahasiswa sudah cerdas. Mereka memikirkan apa nih yang mereka dapatkan. Nah, justru hari ini yang perlu kita benahi adalah terkait masalah sudut pandang mahasiswa pada umumnya hari ini soal organisasi internal kampus. Organisasi di kampus itu dibentuk untuk apa? Seperti itu. Dan organisasi kampus itu dibentuk bertujuannya kemana? Apa dampak yang akan diberikan? Nah, pada hari ini menurut saya kalau berbicara soal pemiramanya yang kayak yang diundurkan waktunya segala macam, terus tadi Bang Dapinya bilang yang dipanggil adalah paslon. Iya betul, paslon yang dipanggil. Nah, kami sebagai paslon baik 01 ataupun 02 memenuhi panggilan itu karena kami sebagai peserta dalam kontestasi pemirama tersebut. Nah, hari ini yang perlu kita benahi bersama adalah bagaimana hari ini kawan-kawan penyelenggara itu menyampaikan atas dasar apa ini mundur, seperti itu. Kan tidak perlu kita berspekulasi yang negatif ada bawaan ini dan segala macam, tapi kita lihat dasarnya. Hal ini mundur itu karena apa gitu, Pak. Dan baik, Bang. Terkait pemirama hari ini khususnya di tahun ini kenapa terlalu saya sebut itu terlalu berkelumit lah gitu. Baik, Bang, kita di sini bicara tentang demokrasi. Ya, tentunya makanya saya belum selesai nih. Nah, kan tadi kan disinggung ke situ, tentu akan mengarah kepada demokrasinya hari ini terkait kepedulian mahasiswa tadi terhadap organisasi yang ada di kampus. Nah, makanya saya bilang tentu hari ini kalau kita berbicara untuk memberikan singkat saja Bang, singkat saja rasa ya gitu kepada mahasiswa. Tentunya itu bagaimana hari ini Ormawa itu mampu memberikan dampak, apa yang akan Ormawa berikan gitu kepada mahasiswa. Oke. Terkait tadi semoga saya tidak tahu ini kenapa. Cukup Bang, cukup Bang Fauzan. Nanti kita akan lanjut bincang-bincangnya Bang ya di segmen selanjutnya Bang Fauzan. Karena kita telah sampai di waktu jeda. Untuk teman-teman semuanya ini udah mulai panas ya. Setelah ini akan kita lanjutkan kembali perbincangan hangat dan mulai panas ini tetap di Rimba, Riang Gembira Demokrasi.